Shalom adik-adik, apa kabarnya? Ya tentunya Enci berharap adik-adik semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Walaupun keadaan dalam situasi COVID seperti ini atau yang adik-adik kenal corona, tetapi adik-adik tetap bersuka cita untuk datang beribadah sekolah minggu. Ya, Enci minta semuanya mempersiapkan diri untuk beribadah. Ya, semuanya berdiri, kita akan angkat satu pujian, Bapa ku datang padamu. Ya adik-adik silakan duduk. Ya masih semangat ya untuk beribadah. Ya Enci minta semuanya duduk yang manis. Kita tetap konsentrasi untuk beribadah ya. Ambil sikap berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kembali lagi kami menaikkan pujian syukur kepadamu atas segala kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami semua. Sehingga pada saat ini Tuhan kami akan beribadah, kiranya Tuhan akan memberkati ibadah kami, sehingga Roh Kudus-Mu akan melingkupi di dalam hati dan pikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk beribadah. Amin. Ya adik-adik, kita perlu mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Dalam masa corona ini adik-adik semua tentunya masih tetap berada dalam keadaan yang sehat. Kita akan mengangkat satu pujian yang akan kita menyanyikan bersama-sama, yaitu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ya adik-adik di rumah, iya boleh juga adik-adik di rumah dengan mukanya yang bergembira ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ya adik-adik di rumah, ya boleh bergerak ya. Kita tetap dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ya adik-adik, tentunya kalau mama dan papa kalau memanggil adik-adik juga harus apa? Harus menyaup ya. Ya mama, ya papa, ya begitu juga kalau seperti lagu tadi, kalau Tuhan panggil, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan. Itu tandanya anak-anak yang manis, anak-anak yang cinta kepada Tuhan Yesus ya. Kita angkat lagi satu pujian, ku mau cinta Yesus. Ya adik-adik di rumah semuanya menyanyi ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku
dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya adik-adik, kalau kita mau cinta Yesus, tentunya Tuhan Yesus akan mengasihi adik-adik. Bagaimana caranya supaya Tuhan Yesus bisa mengasihi adik-adik? Ya tentunya lewat apa? Sikap dan perbuatan kita ya. Contohnya yang bagaimana? Kalau di rumah kalau mama suruh, adik-adik tidak boleh apa? Tidak boleh membantah orang tua, karena orang tua adalah wakil Allah di dunia. Ya adik-adik, kita tidak boleh apa? Tidak boleh nakal, kita tidak boleh apa? Tidak boleh berbohong, karena itu semua sifat yang Tuhan Yesus tidak senang, tidak suka ya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, tetapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian, Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Ya adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu adik-adik semuanya tidak ada lagi yang bercerita ya. Kita duduk yang manis, duduk yang sopan. Kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan ya. Semuanya lihat di TV ya. Ya pada saat ini Encik Vian akan membawakan cerita firman Tuhan.
Halo adik-adik, selamat sore semuanya. Apa kabar adik-adik di rumah? Tentu kabar baik bukan? Enci percaya adik-adik dari kolom 1 sampai kolom 18 semua dalam keadaan sehat dan semua diberkati oleh Tuhan. Adik-adik, sore hari ini Enci Fian akan bercerita. Jadi Enci Fian minta bagi anak-anak yang sudah bisa membaca, ayo ambil Alkitabnya. Kita akan buka Alkitab pada sore hari ini, Perjanjian Lama. Siapa yang sudah ada Alkitabnya, mari kita buka bersama-sama. Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Ya adik-adik, adik-adik siap buku Alkitabnya dan adik-adik buka Perjanjian Lama. Awal Perjanjian Lama adalah Kejadian. Anak-anak buka Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Sebelum kita baca firman Tuhan pada sore hari ini, adik-adik, Enci aja, mari kita berdoa. Duduk yang sopan, sikap berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Tuhan Yesus begitu baik buat kami, baik buat enci-enci, baik juga buat anak-anak kami dari kolom 1 sampai kolom 18. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolong berkati anak-anak kami Tuhan, agar supaya pada saat kami akan bercerita, anak-anak bisa mendengar dengan baik di rumah mereka masing-masing dan mereka bisa mengerti, dan itu semua mereka bisa nanti berlakukan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Bapa, saat ini kami akan bercerita, Tuhan tolong memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada sore hari ini terdapat Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Adik-adik di rumah ikuti pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Kain dan Habil. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkanlah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu itu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habil, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu telah berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menganggarkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahkan tanah itu,
maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Katanya Kain kepada Tuhan, hukuman itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Adik-adik, sebelum Enci bercerita, Enci mau bertanya, siapa yang pernah menyampaikan atau bercerita yang bohong? Apakah itu sama mama, sama papa, atau sama kakak, atau sama adik, atau sama teman-teman? Cerita hari ini menceritakan 2 kakak beradik. 2 kakak beradik ini namanya Kain dan Habil. Nah, adik-adik, ini gambar Kain dan Habil. Kain dia yang kakak, sedangkan Habil dia adik. Nah, Enci mau tanya, adik-adik di rumah punya kakak, punya adik? Bagaimana adik-adik terhadap adiknya, atau bagaimana adik-adik terhadap kakaknya? Tentunya adik-adik sayang kan, kakak disayang, adik disayang. Itu ajaran dari orang tua, mama dan papa mengajarkan kepada kita semua, agar supaya anak-anak saling menyayangi, saling mengasihi. Tetapi adik-adik, ceritanya Enci hari ini yaitu menceritakan Kain dan Habil. Mereka berdua ini kakak beradik. Adik-adik, Kain pekerjaannya dia sebagai penggembala domba kambing, sedangkan Habil pekerjaannya petani. Nah, tentunya kalau pekerjaannya sebagai penggembala kambing dan domba, nah tentunya Kain ini pekerjaannya selalu dia menjaga ternaknya, kambing, domba, dan mungkin ada binatang-binatang yang lain yang dia pelihara. Sedangkan kalau adik Habil, pekerjaannya dia mencangkul adik-adik. Dia harus pakai pacul untuk mencangkul di sawah atau di kebun, karena dia sebagai petani. Jadi pekerjaan mereka berdua ini berbeda. Kalau si kakaknya bekerja sebagai pengembala kambing, selalu menjaga kambing, embe, atau dia usir, hus. Iya. Kalau si Habil dia bekerja sebagai tukang pacul, karena dia tempat kerjanya di sawah atau di kebun, jadi dia mencangkul ya, menggunakan pacul. Pada suatu hari adik-adik, si Kain ini ternyata dia kakak yang tidak baik, ya. Ketika dia sampai di padang, Kain ini dia ternyata tidak sayang kepada adiknya. Dia tidak sayang kepada adiknya, dan adik-adik tidak boleh mengikuti seperti Kain ya, karena tidak sayang kepada adiknya. Pada suatu hari Kain ini dia marah adik-adik. Dia jengkel ya adik-adik. Bagaimana kalau muka marah? Apakah kalau muka marah, adik-adik marah bisa senyum-senyum? Tidak ya. Kalau marah tentu mukanya ganas, bukan senyum, tetapi emosi yang ada. Dan
dia adik-adik marah. Kenapa dia marah adik-adik? Karena dia jengkel kepada adiknya Habil. Nah, pada suatu hari Kain dia mengajak adiknya. Dia ajak begini, Habil, mau ikut enggak? Ya, karena Habil ini merasa Kain itu adalah kakaknya. Dia tanya, mau kemana kakak? Kain bilang, ayo ikut aku, kita pergi ke padang. Di padang sana adik-adik, dia bilang luas. Ayo Habil, ikut aku, kita pergi ke padang. Di padang sana sangat luas. Nah, Habil ini sebagai adik, dia mengikuti ajakan kakaknya. Dia bilang, oke kakak, saya mau ikut. Ya, asik tentunya di sana. Ya, Habil tidak berpikir kalau kakaknya ini mau ajak dia bukan niat yang baik adik-adik. Bukan mau ajak supaya bermain bersama-sama atau bekerja bersama-sama, bukan itu. Habil tidak tahu apa rencana kakaknya buat Habil. Ternyata adik-adik, ketika sampai di padang, kakaknya Kain ini memukul. Iya, ini adik-adik, dia pukul adiknya Habil. Bukan hanya dipukul adik-adik, tetapi dia bunuh. Bukan main ya rasanya. Nah, Kain ini dia tidak hanya memukul adiknya, tetapi adik-adik dia bunuh. Dan apa yang terjadi adik-adik? Kain meninggal. Ya, adik-adik, ini gambarnya Kain, dia bunuhlah adiknya. Lalu adik-adik, tiba-tiba ada suara, hai Kain, di mana adikmu Habil? Kain menjawab, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya bukan pengasuh adikku. Saya tidak tahu adikku di mana. Nah, menurut adik-adik, kemanakah Habil? Kain dia berbohong adik-adik. Dia tidak jujur, dia berkata lain, dia bunuh adiknya, tapi dia mengatakan dia tidak tahu. Berarti dia sudah melakukan bohong. Dia sudah mengucapkan bohong kepada Tuhan. Adik-adik, jujur itu berkata apa adanya. Jadi kita tidak boleh bicara yang salah, tetapi kita berbicara yang benar. Tidak boleh kita bicara salah, karena kalau kita berbicara salah, kita berbohong, itu dosa. Kalau bohong itu berkata salah, tahu tapi menjawabnya kayak tidak tahu, itu namanya bohong. Itu namanya tidak jujur. Kain sudah bohong, ia tidak jujur. Karena Tuhan adik-adik tidak suka dengan anak yang bohong. Akibat bohong, akhirnya Kain, Tuhan tidak memberikan dia. Tuhan tegur Kain, tapi bukan juga Tuhan tidak mengasihi. Tuhan tetap mengasihi Kain, tetapi Tuhan tidak memusuh Kain ini supaya Kain ini Tuhan benci, tidak. Tapi adik-adik, Kain ditegur supaya dia mengakui bahwa apa yang sudah dia lakukan sama adiknya itu salah, itu tidak boleh. Nah, adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita harus jujur. Kita tidak boleh bohong. Karena itu, adik-adik, jadilah anak-anak yang hebat, karena Tuhan sangat sayang kepada adik-adik jika adik-adik berbicara jujur, jika adik-adik tidak berbohong. Jadi adik-adik, Tuhan senang kalau adik-adik berkata yang jujur. Ayo kita mengucapkan, anak-anak di rumah dari kolom 1 sampai kolom 18. Ayo
ucapkan, sampaikan, aku anak yang jujur. Ayo anak-anak di rumah ucapkan, aku anak yang jujur. Nah adik-adik, lewat cerita pada sore hari ini, Enci juga mau bertanya kepada adik-adik, bagaimana adik-adik di rumah? Apakah adik-adik mau mengikuti seperti Kain dan Habil? Jangan ya, adik-adik tidak boleh membenci adiknya. Siapa yang punya adik di rumah, adik-adik harus sayang adiknya. Apalagi adik-adiknya masih kecil, belum sekolah, tidak boleh adik-adik cubit adiknya atau marah atau dibentak-bentak, tidak boleh. Karena adik-adik kalau kita tidak sayang adiknya, nanti mama dan papa pasti marah. Terus Enci juga berpesan kepada adik-adik, kepada anak-anak di rumah dari kolom 1 sampai kolom 18, supaya kita harus berbicara yang jujur, tidak boleh bohong. Contoh misalnya, adik-adik lihat di rumah atau di dalam kamar ada dompetnya mama. Terus mamanya ini ada sibuk memasak di dapur. Lewatlah es walls. Adik-adik suka mau minum es walls? Adik-adik lihat, aduh mama tidak ada, saya mau ambil uangnya mama. Tanpa sepengetahuannya mama, adik-adik ambillah uangnya mama di dompet, 5.000 atau 10.000. Mungkin adik-adik pikir, cuma kok 5.000, cuma kok 10.000. Nah, ketika mama bertanya, mama lihat dompetnya mama, dan mama lihat uang di dalam sudah berkurang. Terus mama bertanya, siapa yang ambil uangnya mama? Apa jawabnya adik-adik? Mau mengucapkan jujur atau mau mengucapkan kata bohong? Adik-adik harus sampaikan kepada mama, mama, saya tadi yang ambil uangnya mama, saya beli es walls, saya minta maaf mama, saya tidak minta. Ya, jadi adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik harus tahu, oh kalau bohong tidak boleh. Enci bilang anak-anak tidak boleh bohong, berarti anak-anak harus berbicara yang jujur. Ya, sekarang ini adik-adik kan belajarnya belum bisa di sekolah. Adik-adik masih belajar di rumah masing-masing. Bagaimana adik-adik di rumah? Apakah tugas yang ibu guru kasih adik-adik kerjakan di rumah? Atau adik-adik hanya suruh mama dan papa yang kerjakan? Mungkin adik-adik asik main HP, asik bermain dengan teman-teman. Akhirnya pekerjaan di rumah adik-adik tidak kerjakan. Setelah ibu gurunya tanya, anak-anak ada kerjakan pekerjaan di rumah? Ada ibu guru. Nah, padahal bukan anak-anak yang kerja, tetapi mama dan papa. Jadi anak-anak dari hal-hal yang kecil, anak-anak harus tahu bohong itu tidak baik. Jadi anak-anak harus berkata yang jujur. Kalau anak-anak yang mengerjakan tugas yang ibu guru berikan, katakan, iya ibu guru, saya yang kerjakan. Tetapi ibu guru, ada pelajaran yang saya tidak tahu ibu guru, saya belum mengerti, jadi saya minta tolong mama dan papa. Nah itu tidak apa-apa adik-adik, karena Enci dengar ada orang tua mengeluh bahwa pelajarannya adik-adik yang diberikan di rumah itu ada yang sulit. Jadi kalau adik-adik rasa sulit, adik-adik belum mengerti, boleh minta ajar sama mama dan papa. Kalau mama dan papa itu tahu, bisa minta tolong, Pak, Ma, tolong ajar saya Ma, supaya pelajaranku ini cepat selesai dan saya cepat store di sekolah, supaya mama saya ada nilai. Nah itu anak yang hebat, anak yang luar biasa. Jadi anak-anak kita harus berkata jujur, dan anak-anak harus sayang sama adiknya. Jangan seperti Kain ya, suka pukul adiknya, dia suka sampai bunuh lagi. Tapi Enci percaya anak-anak di rumah tidak seperti itu. Anak-anak harus sayang adiknya, sayang kakaknya. Kalau anak-anak pernah
mungkin ya pernah marah adiknya karena salah atau pernah marah kakaknya. Mulai hari ini adik-adik belajar adik-adik untuk tidak saling marah-memarah, tetapi adik-adik selalu saling mengasihi antara kakak dan adik. Adik-adik harus mengasihi, begitu juga adik-adik harus mengasihi mama dan papa di rumah dan mengasihi semua orang. Ya adik-adik, demikianlah ceritanya Encik Vian pada sore hari ini. Semoga ceritanya Encik Vian ini adik-adik bisa juga sampaikan kepada teman-teman di rumah atau teman-teman mungkin di sekolah yang sesama anak-anak yang Nasrani ya, supaya anak-anak bisa menceritakan apa cerita yang Encik sudah sampaikan saat ini. Nah, ceritanya Encik sampai di sini adik-adik. Sekarang Encik akan mengajak adik-adik menyanyi. Ada lagunya Encik ya, tanganku yang kecil awaslah. Jadi adik-adik, kita akan akhiri ceritanya Encik Vian pada sore hari ini dengan memuji Tuhan, tanganku yang kecil. Tanganku yang kecil awaslah, jangan kau buat hal yang salah, karena ku disertai oleh Allah pengasih. Tanganku yang kecil awaslah, kakiku yang kecil awaslah, jangan kau turut jalan salah, karena ku disertai oleh Allah pengasih. Kakiku yang kecil awaslah, lidahku yang kecil awaslah, jangankan ucapkan yang salah, karena ku disertai oleh Allah pengasih. Lidahku yang kecil awaslah, hatiku yang kecil awaslah, jangan kau simpan hal yang salah, karena ku disertai oleh Allah pengasih. Hatiku yang kecil awaslah. Nah adik-adik, inilah lagu yang mengatakan tanganku yang kecil awaslah. Jadi anak-anak, gunakanlah tangan ini yang baik, bukan untuk memukul teman, bukan memukul adiknya, bukan memukul kakaknya, tetapi adik-adik gunakanlah kedua tangan ini untuk adik-adik pakai beraktivitas, untuk belajar di rumah. Anak-anak bisa bantu mama dan papa di rumah. Begitu juga kaki. Kaki ini jangan adik-adik salah pakai, jangan adik-adik salah melangkah. Oh, saya mau ikut teman pi mencuri. Bukan seperti itu ya. Tuhan tidak izinkan dan Tuhan tidak suka kalau kaki ini kita pakai untuk melangkah, untuk pergi mencuri di rumahnya orang. Tetapi kaki ini adik-adik kita gunakan untuk datang ibadah di sekolah minggu. Adik-adik bisa datang ke sekolah, adik-adik juga bisa berkunjung kepada teman-teman, berkunjung kepada keluarga. Lidah adik-adik, lidah adik-adik juga gunakan yang baik. Tidak boleh lidah ini digarah sama teman, ble, ble. Itu tidak bagus. Tetapi adik-adik, gunakanlah lidah ini dengan benar. Tidak boleh berkata yang bohong. Adik-adik harus berkata yang jujur. Begitu juga hati. Hati adik-adik, kita tidak boleh mendendam orang, ya. Kita tidak boleh menyimpan akar pahit. Kita tidak boleh menyimpan, saya jengkel dia, saya simpan terus. Tidak boleh kita mendendam, ya. Tuhan juga tidak senang, tidak suka kalau kita saling mendendam. Tetapi adik-adik, kita harus saling
memaafkan, saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Kita sayang mama dan papa di rumah, sayang kepada kakak dan adik, sayang sama oma dan opa, dan semua keluarga dan semua orang kita harus sayang. Nah adik-adik, sampai di sini ceritanya Enci. Shalom. Enci kembalikan kepada Enci Selvi. Ya adik-adik, demikianlah ceritanya Enci Fian ya. Cerita yang begitu baik dan bagus yang mengajarkan adik-adik supaya tidak apa Enci Fian ya. Tidak boleh bohong, Tidak Enci. boleh bohong ya. Harus jujur, Enci. Harus selalu jujur ya. Tentunya adik-adik bisa melakukan itu di dalam apa? Di dalam keluarga, terutama ya Enci. Iya. Iya. Jujur di sekolah minggu juga Enci. Oh iya ya Di Enci. sekolah Enci sama ibu guru harus jujur, Harus Enci. harus jujur supaya ketika kita jujur pasti kita akan disayang oleh Tuhan. Tuhan ya adik-adik. Kita akan angkat satu pujian Enci, saya senang jadi Anak Tuhan. Ya adik-adik di rumah boleh juga ya bergerak seperti Enci di depan ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Ya adik-adik, anak Tuhan tidak boleh apa Enci? Bohong. Iya. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Ya adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita akan berdoa ya Enci Fian. Ya. Kita akan berdoa, kita ambil sikap berdoa. Ya, mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, di mana pada kesempatan ini kami boleh beribadah sekolah minggu. Kiranya ibadah kami pada hari ini akan menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan sudah memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, terutama Tuhan firman yang sudah kami dengarkan bersama-sama tadi boleh mengajarkan kepada kita semua untuk menjadi anak-anak yang tidak boleh berbohong, anak-anak yang tidak boleh nakal, anak-anak yang harus dengar-dengaran kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus
untuk firman yang sudah kami dengarkan bersama-sama tadi lewat Encik Fian. Kiranya Tuhan juga akan selalu memberkati kehidupan Encik Fian bersama keluarga di dalam tugas pekerjaan, terutama di dalam pelayanan Encik Fian sebagai guru dan guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami semua. Kiranya Tuhan juga akan selalu memberkati pelayanan kami, guru-guru sekolah minggu yang sedang kami lakukan saat ini. Begitu juga dengan Michael, pemain orgen, begitu juga dengan anak Aldi. Terima kasih Tuhan, kiranya apa yang sudah kami buat saat ini akan berkenan di hadapan Tuhan dan akan memberkati di dalam kehidupan kami semua. Tuhan, sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan akan menyertai kami di dalam perjalanan kami, sehingga kami boleh tiba di rumah kami dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ungkapan syukur kami pada saat ini yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Untuk itu Encik minta semuanya adik-adik boleh berdiri. Iya, kita akan angkat satu pujian selesai sekolah minggu. Sudah selesai sekolah minggu. Sudah selesai sekolah minggu kita, mari kita pulang. Sampai bertemu, sampai bertemu. Shalom, shalom. Sudah selesai sekolah minggu kita, mari kita pulang. Sampai bertemu, sampai bertemu. Shalom, shalom. Ya adik-adik, ibadah sekolah minggu kita pada sore hari ini telah selesai. Untuk itu Encik ucapkan terima kasih buat adik-adik semua yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Dan tak lupa pesannya Encik buat adik-adik semua, jaga kesehatan, dan kalau keluar rumah jangan lupa memakai masker ya adik-adik. Ya terima kasih dan shalom semuanya. Selamat sore adik-adik. Dadah. Dadah.